Pak Sabar makan tomat, apa kabar semuanya anak hebat? Baik. Baik ya, alhamdulillah luar biasa sekali. Alhamdulillah kita pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembalinya, masih kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan terutama saya ya paling ganteng tentunya. Oke, loh. Sebelum memulai kegiatan untuk pembelajaran hari ini, tentunya kita mengharapkan pertemuan kita pagi hari ini itu membawa berkah, membawa ilmu yang manfaat. Jadi silakan kalian berdoa terlebih dahulu, karena sebaik-baiknya kegiatan itu adalah yang dimulai dengan bismillah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibimbing untuk berdoa kelasnya. Melalui pembelajaran hari ini, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Coba sekarang kalian toleh kanan kirinya siapa yang tidak hadir? Banyak yang tidak hadir ya. Bab 5 yakni kurban dan akikah. Tetapi kita fokuskan pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas materi tentang kurban ya. Materi tentang kurban. Apakah kalian sudah pernah membaca buku tentang kurban? Belum? Tetapi Pernah? lupa. Apakah kalian sudah pernah terlibat di dalam masyarakat itu tentang kurban? Belum. Bermimpilah dengan mata terbuka untuk mengejar cita-cita, karena sesungguhnya mimpi orang dengan mata terbuka itu lebih berbahaya daripada orang yang bermimpi dengan ketika tidur. Kenapa? Ketika orang bermimpi ketika tidur, setelah dia bangun mimpinya hilang. Tetapi orang yang bermimpi dengan mata terbuka, dia akan segera merealisasikan mimpinya. Untuk itu mari kita semuanya bermimpi sukses dalam pembelajaran kali ini, yaitu untuk membahas materi kurban. Oke? Pembelajaran kali ini kalian yang harus menyelesaikan masalah sendiri. Kalian yang harus menemukan masalah-masalah sendiri. Jadi semuanya tidak bersumber ke saya. Kalian boleh membaca buku, boleh menggunakan buku-buku materi yang ada, boleh menggunakan HP kalian, browsing YouTube, internet dan sebagainya. Oke? Ya. Kalau gitu nanti akan saya bagi kelompok buat kalian untuk menemukan masalah-masalah itu, kemudian kalian mengidentifikasi, kalian mempresentasikan, dan kalian saling berdiskusi untuk mengambil sebuah kesimpulan apa di dalam materi kurban dan akikah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Oke, buat anak-anak sekalian, kalian yang hebat, perhatikan ke depan. Nah, dengan melihat tayangan tadi, sekarang kita bersama-sama kita belajar menganalisis, memperhatikan. Sudah diperhatikan semua kan tadi ya? Sudah. Nah, kita akan menemukan sesuatu pasti sudah muncul dari video yang kita lihat tadi. Ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita. Ya, ada nggak? Ada. Ada? Siapa yang bertanya? Mana? Ada? Dewi, Ya. kapan sih Bi batas waktunya sahnya penyembelihan? Penyembelihan hewan kurban itu sudah ditentukan, yaitu di hari raya Idul Adha. Waktunya kapan? Waktunya itu adalah setelah selesai sholat Id sampai 3 hari kemudian, yang disebut dengan hari Tasrik, yaitu boleh. Ya, siapa lagi yang mau bertanya?
Kalau tadi cowok, sekarang perwakilan jalan nih siapa? Ya, ini, gimana? Apakah menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu? Oke. Pertanyaannya, sekarang mampu dalam bidang apa? Nah, muncul lagi pertanyaan ya. Mampu yang bagaimana yang kita maksudkan? Nah, kalau nih tadi dikatakan itu mampu. Mampu yang bagaimana ya? Kalau menurut mazhab Maliki, ini kan kita ada mazhab-mazhab tuh. Ya. Ada berapa? 4. 4. Apa aja tuh? Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Iya, ada Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Oke, kalau menurut mazhab Maliki, ulama mazhab Maliki ini mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu apabila dia apa? Memiliki harta kekayaan sebanyak 30 dinar. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Wih, keren sekali nih. Oke, Mas Rijal, gimana? Apa yang bertanyakan? Itu karena takut rugi atau mubazir, bolehkah membeli hewan yang hampir mati itu cacat? Oke, karena Rijal takut hewannya ini mati atau sakit sebelum hari raya, maka boleh nggak dikorbankan sekarang? Penyembelihan hewan kurban itu sudah ditentukan. Selanjutnya ada lagi mau ditanyakan? Tadi Win, ada nggak sih di sejarah kepanitiaan penyembelihan hewan kurban di masa Rasulullah SAW? ada nggak ya sejarah kepanitiaan di dalam di zaman Rasulullah? Menarik sekali ya, pertanyaannya sangat menarik. Ini kalau misalnya jawabannya saya akan langsung berkata tidak. Oh, ada yang mau bertanya lagi apa sudah? Ya. Manakah lebih utama menyembelih sendiri hewan kurban atau diwakilkan orang lain? Oke. Manakah lebih utama? Menyembelih hewan kurban, apakah harus dipotong sendiri, disembelih sendiri, atau diwakilkan kepada orang lain? Kalau kita menanyakan keutamaannya, lebih utama itu bila dipotong sendiri. Ini berkaitan juga ada ininya. Rasulullah itu dulu ketika pernah memotong hewan kurban itu dipotong sendiri dengan tangannya, dilakukan sendiri dalam penyembelihannya. Jadi lebih utama itu disembelih sendiri. Lalu bagaimana kalau diwakilkan kepada orang lain? Apakah boleh? Apakah itu juga mengurangi pahala? Tidak. Diwakilkan kepada orang lain juga boleh. Tadi ada akad ya di video ya. Di video itu ada akad bagaimana orang menyerahkan agar dipotongkan oleh orang lain. Nah, ini juga di zaman Rasulullah juga apa? Dia pernah minta tolong kepada Sayyidah Ali untuk memotongkan hewan kurbannya dan kemudian langsung memberikannya kepada yang berhak. Nah, sekarang mari kita bersama berdiskusi dengan kelompoknya. Saya akan bagi kelompok, tetap kalian boleh apa? Boleh membaca materi yang di buku, boleh browsing atau apa tentang kurban. Kalian harus menarik sebuah kesimpulan tentang kurban, kemudian kalian diskusikan dan presentasikan ke depan, dan kelompok lain nanti harus menanggapi. Oke? Silakan dibagi, berhitung dari mana ya? 1, 2, 3, 4. 4 kelompok, ayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berkelompok dengan 1, 2 berkelompok dengan 2, dan terusnya. Pasukan boleh ikut ke kelompok 4 ya.
Perbedaannya, perbedaan kurban dan akikah. Ibadah kurban merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Oke, sudah? Kalau sudah, silakan kalian maju per kelompok dan salah satu orang dari kalian itu mempresentasikan. Jadi kita belajar menjadi pembicara juga di depan. Untuk yang mau presentasi, maju di sini. Di sini ya. Satu orang mempresentasikan dan perkenalkan nama kelompoknya. Yuk, silakan kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan tema pengertian kurban. Dari kelompok kami ada Syahril, ada Aris Ramadhani, dan saya Husni Mutahharoh dan Yani. Pengertian kurban dan akikah. Kurban menurut bahasa berasal dari kata korba yang berarti dekat. Menurut syariat sendiri, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ada? Ya, silakan yang mau bertanya dari kelompok lain untuk menanggapi. Harga hewan kurban. Jelaskan sejarah ibadah kurban. Sejarah ibadah kurban. Awal mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapat wahyu dari Allah untuk menyembelih putranya sendiri yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian kurban dan akikah, dan pertanyaan yang kedua hukum kurban dan akikah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Hukum kurban. Baik, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi ada pertanyaan? Ada. Apa itu pertama? Apa saja syarat-syarat hewan kurban? Anak ini terkena kasus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang membicarakan tentang kurban dan akikah. Ada orang namanya siapa? Pengertian kurban dan akikah menyembelih hewan kurban dilakukan untuk memperingati pengorbanan Nabi Ismail ayahnya. Nabi Ibrahim. Sebutkan syarat hewan kurban dan akikah. Cacat, seperti buta, pincang, dan sangat kurus, sakit, putus telinga, atau ekornya ada tidak terlalu tua. Keduanya Dah. Berdiskusi tentang bersama kelompok tentang materi kurban dan juga sudah mempresentasikan. Kalian dari kelompok juga keren luar biasa, mau menanggapi, mau bertanya dan mau menjawab. Jadi ternyata pembelajaran kita hari ini sangat luar biasa. Ternyata kalian sangat menyerap materi. Jadi sekarang kesimpulannya apa dari pembelajaran kita ini? Ya. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari diskusi kita
kita, dari materi kita, bahwa kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Waktu dan tempat menyembelih kurban itu sejak selesai sholat Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah atau dinamakan hari Tasyrik. Yang sepertiga lagi buat siapa? Untuk fakir miskin. Siapa di sini yang selalu mendapatkan hewan kurban? Nah, berarti fakir miskin. Berarti fakir miskin. Oke. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ayo, dijawab. Mantap ya Rama. Ya seru. Hah? Seru. Seru. Gimana? Yang lainnya gimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Mengasihkan. Oke, di sana mantap, di sini seru, di sini mengasihkan, di sini berapa persen kalian memahami materi kali ini? 70%. 80%. Jadi untuk minggu depan pertemuan kita yang akan datang, kita masih akan melanjutkan materi tentang kurban dan akikah. Rencana saya pembelajaran kita masih tetap seperti ini. Kita berkelompok, kita berdiskusi, kita menganalisis, kemudian kita berdiskusi, kita presentasi, kemudian kita akan bersama-sama menarik kesimpulan tentang materi tersebut, ya. Jadi tetap minggu depan pertemuan kita masih tetap seputaran bab 5 tentang kurban dan akikah. Kalau tadi sudah kita bahas tentang kurban, kita harus mempelajari materi kurban dan akikah. Karena kurban itu memang syariat agama, akikah juga syariat agama, dan itu juga menjadi sebuah ibadah yang sunnah muakkad, atau bisa dikatakan mendekati wajib, atau bisa dikatakan juga nanti ada yang kurban itu wajib karena nazar, karena apa gitu ya. Dan kita setelah lulus sekolah nanti juga akan, nggak nunggu lulus sekolah, kita akan terlibat dalam masyarakat untuk penyelenggaraan penyembelihan kurban, membagikan kurban, atau menghadiri undangan akikah. Atau kalian, saya rasa materi hari ini sampai di sini. Silakan kalian berdoa dulu agar ilmu yang sudah terserap tidak ambiar ataupun tidak rungkak. Jadi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum saya akhiri, tetap saya ingatkan, tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga mata, jaga hati, tetap semangat. Kuncinya tetap tanamkan kesemangatan kalian dalam diri untuk menuju kesuksesan di masa depan. Amin. Dari saya ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Dan dengan sangat terpaksa pertemuan hari ini dengan guru ganteng dan baik hati ini harus berakhir. Tapi jangan takut karena minggu depan kita akan berjumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.